Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalimat innahu ala raj'ihi laqadir. Banyak penafsiran para ulama. Di antaranya adalah ada yang mentafsirkan bahwa Allah sanggup mengembalikan sperma yang sudah keluar masuk kembali. Karena sebelumnya bicara soal penciptaan manusia. Ada juga Allah subhanahu wa ta'ala sanggup mengembalikan manusia yang tumbuh dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, dibalikkan lagi. Dari tua ke dewasa, dari dewasa ke remaja, dari remaja ke anak-anak, dan begitu seterusnya. Tapi pendapat yang banyak dikuatkan ahli tafsir, maksudnya innahu ala raj'ihi laqadir di sini, Allah maha mampu untuk membangkitkan kembali kita setelah kematian kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebagaimana Allah mudah menciptakan kita, maka Allah juga mudah membangkitkan kita. Kemudian Allah mengatakan yauma tublas sarair. Pada hari itu seluruh rahasia-rahasia akan ditampak. Apa maksud rahasia-rahasia di sini? Sebagian ulama tafsir seperti Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat manusia itu akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang biasa ibadah di dunia dengan yang tidak biasa ibadah di dunia. Karena ada yang mentafsirkan sarair di sini artinya adalah salat, puasa, wudu, dan mandi jinabah. 4 perkara ini disebut sarair. Salat, puasa, wudu, dan mandi jinabah. Jadi nanti pada hari kiamat manusia itu akan diuji suruh sholat, suruh puasa, disuruh berwudu, dan disuruh mandi. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan sholat, puasa, mandi, dan juga berwudu, ya tentu gampang saja mempraktikkan karena sudah terbiasa melakukan di dunia. Tapi bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan itu tentu akan kesulitan. Disitulah tampak siapa yang ahli ibadah, siapa yang bukan ahli ibadah. Makanya Allah mengatakan yauma tublas sarair. Pada hari itu sarair akan ditampak. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya sarair adalah seluruh perbuatan manusia yang disembunyikan di dunia. Boleh jadi ketika kita melakukan kemaksiatan orang tidak tahu. Apalagi maksiat hati. Kita dendam, kita dengki, kita benci, kita hasad, dan begitu seterusnya. Terkadang kita tidak tahu. Tapi nanti pada hari kiamat terbongkar semua. Baik amalan badan yang kita sembunyikan atau amalan hati yang kita tutupi. Semua akan disingkir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka bagi dia pada hari itu tidak akan memiliki kekuatan dan juga penolong. Sebagian ahli tafsir mengatakan kekuatan di sini artinya al-ashir, keluarga. Jadi pada hari kiamat tidak ada satupun keluarga yang akan menolong kita. Mungkin di dunia ada keluarga yang sulit kita bantu, tapi di akhirat jangankan lagi membantu keluarga. Keluarga sendiri tidak bantu kita. Kita tidak punya kekuatan. Karena nanti pada hari kiamat wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, kata Allah. Semua manusia itu datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Artinya mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nasir, dan penolong artinya orang-orang yang ketika di dunia mereka memiliki kekuatan. Mungkin pengusaha, mungkin penguasa, mungkin pengacara, dan begitu seterusnya. Maka di hari kiamat itu semua tidak mungkin datang kepada kita untuk menolong kita. Bahkan lawyernya saja butuh lawyer. Karena memang tidak ada yang bisa menolong siapapun kecuali diri mereka sendiri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat lagi harta dan anak-anak, dan yang bermanfaat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan kalian pun lahir sendiri. Itulah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Fatir ayat 37 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Penduduk neraka itu akan berteriak-teriak dalam neraka itu. Apa teriakan mereka? Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang dulu kami lalai melakukan.
Jadi mereka meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke bumi, dan mereka janji akan bertobat, akan melakukan amalan yang saleh. Tetapi apakah Allah kabulkan? Mustahil Allah kabul. Justru Allah Subhanahu wa taala katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umur? Bukankah kami telah berikan usia yang panjang kepada untuk berfikir, dan telah datang kepada kalian nadhir, peringatan. Wa ja'akumun nadhir. Tetapi apa yang kalian lakukan? Kalian tidak memanfaatkan umur yang kukasih dan kalian tidak sambut peringatan itu. Maka Allah katakan, fadhuku fama lidzalimina min nasir. Sekarang rasakan oleh kalian, dan bagi orang zalim itu satu penolong pun tidak ada. Itulah yang dikatakan tadi, fama lahum min quwwatin wala nasir. Mereka tidak punya kekuatan, bahkan penolong pun tidak. Para ulama tafsir mengatakan, ketika bicara soal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah berikan usia yang panjang kepada? Berapa usia yang dimaksud dalam ayat ini? Ada dua penafsiran para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Masruq, seorang ahli tafsir, juga mengatakan, idza balagha ahadukum arba'ina sanatan falyakhudh hidrahu minallah. Artinya, kalimat awalam nu'ammirkum itu artinya usia 40 tahun. Apabila salah seorang di antara kalian memiliki usia 40 tahun, maka bersiap-siaplah kalian menghadap Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, dan ini disebutkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar adalah qala sanatan. Maksudnya 60 tahun. Jadi dia mentafsirkan 40 tahun, ada yang mentafsirkan 60 tahun. Inilah usia rentan-rentannya orang, di mana orang itu kalau mendapatkan hidayah di usia-usia ini maka akan memuluskan perjalanan hidupnya. Tapi kalau tidak dapat taufik maka akan menyulitkan perjalanan hidupnya. Usia 40 dan juga 60 tahun. Karena ada hadis begini. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah tidak memberikan uzur. Artinya Allah sudah cabut uzur dia. Gak ada alasan lain. Apabila orang itu sudah diakhirkan usianya sampai 60 tahun, berarti tidak ada hujah lagi bagi dia di hadapan Allah. Kalau di usia 60 tahun kok tidak bertobat, ini kan bahaya ya. Artinya kalau kita memahami hadis ini, berarti di bawah 60 tahun itu masih ada alasan. Tapi kalau di usia 60 tahun kok tidak bertobat, itu tidak ada alasan bagi dia. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati bainas ila sab'in, bahwa usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Artinya umur 60 tahun itu sudah disebut di situ. Kalau di antara antum ada yang 60 tahun, berarti sisanya tinggal 10 tahun saja. Karena sudah lewat kepada antum ini 50 tahun lebih. Pertanyaannya, selama punya usia dari 15 tahun kalau laki-laki baligan, kalau perempuan 9 tahun, artinya sudah diberikan taklif hukum untuk beribadah. Kemudian sampai usia 50 sampai 60 tahun kok tidak dimanfaatkan usia yang panjang itu. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan a'dzarallah, Allah tidak akan mengambil uzurnya lagi. Allah tidak akan mengambil uzurnya lagi. Orang seperti ini sudah enggak punya uzur lagi. Kalau seandainya di usia 60 tahun kok tidak berubah, memang ini tua-tua keladi. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika dia memberikan catatan kepada hadis ini, maka sudah selayaknya, kata beliau, di usia 60 tahun itu sudah qata'a udrahu, sudah terputus uzurnya amam Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sampai kemudian tidak bertobat dan masih bergelimang di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, berarti apa? Siap-siap saja tempat duduknya di neraka. Ada sebuah hadis, tetapi sayang hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Kalau seandainya hadis ini sahih, ya tentu mengkhawatirkan sekali. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang Allah berikan usia kepada kita itu 40 tahun, ini bukan 60 tahun, 40 tahun. Walam yaghlib, dan tidak mengalahkan khairuhu syarrahu, kebaikan yang dia lakukan kepada keburukannya, falyatabawa maq'adahu minan nar, tinggal pilih tempat duduknya di neraka. Tapi sayang hadis ini dhaif, lemah. Coba kalau seandainya sahih kan ngeri tuh.
Siapa yang diberikan usia 40 tahun, kok kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, siap-siap aja diantar orang ini ke neraka. Tetapi bagi kita, okelah, hadis ini lemah. Tapi kalau kita melihat maknanya, sahih maknanya. Karena di usia 40 tahun itu, apalagi 60 tahun, sering saya ulang-ulang kepada antum, nikmat Allah itu kan hampir semuanya sudah rampung ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat itu sudah hampir sempurna. Karena di usia-usia 40 sampai 60 tahun itu rata-rata sudah punya pasangan, punya istri, kemudian punya anak, kemudian sebagian mereka punya cucu. Sebagian mereka punya pekerjaan, sudah punya rumah, sudah punya kawan banyak, dan begitu seterusnya. Artinya Allah hanya menuntut syukurnya dia kepada Allah, itu saja. Lah para ulama tafsir ketika memberikan alasan kenapa di usia 40 sampai 60 tahun itu, kalau tidak bertobat kok rasanya kebangetan gitu ya bahasa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan waja'akumun nadhir, karena telah datang kepada kalian nadhir. Nadhir itu artinya peringatan. Apa yang dimaksud peringatan di sini? Ada 6 tafsir para ulama yang dimaksud peringatan. Kenapa kok usia 40 tahun sampai 60 tahun itu dibidik dalam ayat ini? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yang pertama, kata ulama, karena telah datang kepada dia nadhir peringatan. Satu, diutusnya Nabi SAW. Nabi diutus kepada dia. Dan Allah katakan, Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami sudah mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan, dan juga sebagai da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan izinnya, dan sebagai penerang dan pelita bagi umatnya. Dan alhamdulillah, Nabi sudah diutus. Nabi sudah diutus kepada kita. Dan dialah Nabi akhiruz zaman. Sehingga tidak ada alasan setelah datangnya Nabi, diutusnya Nabi kepada kita, kok kita tidak memanfaatkan usia kita. Ini satu. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Maksud peringatan itu artinya Al-Quran. Alhamdulillah, Quran sekarang dimudahkan. Di mana-mana ada Quran. Di rumah ada Quran, di masjid ada Quran, di handphone antum pun ada Quran. Ada aplikasinya. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk memperbanyak ibadah, karena Quran sebagai petunjuk kita sudah ada di tengah-tengah kita. Apa alasan kita tidak memanfaatkan waktu? Kemudian yang ketiga, kata para ulama, sinnul arba'in wa qila sittin. Yang dimaksud peringatan itu adalah usia 40 atau usia 60. Kenapa usia 40 sampai 60 tahun dijadikan peringatan? Karena Nabi sudah mengatakan dari awal, tadi saya sebutkan hadisnya, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Artinya kalau antum punya usia 60 tahun, 40 tahun sekarang, berarti sisanya kan 30 tahun. Artinya 30 tahun, 40, 50, 60, 70. Berarti sisanya 30 tahun. Lebih banyak mana yang lewat atau yang belum antum lewati? Lebih banyak yang lewat, 40 tahun. Yang belum kita lewati 30 tahun kan begitu. Artinya separuh lebih sudah kita lewati umur kita tuh. Kalau di usia memang kita Allah berikan 70 tahun. Lah kalau di bawah itu, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya sering saya berikan logika sama antum. Ketika antum di bawah usia 40 tahun, 20, 15 gitu ya. Kita makan tuh kadang-kadang nggak pernah terpikir kan. Apapun antum bisa makan. Lihat anak-anak usia 15, 20 tahun tuh makan apa saja mereka tidak akan takut kan. Tapi kalau antum usianya sudah 40 tahun ke atas, itu sudah dibatasi makannya kan. Makan daging aja nggak boleh banyak-banyak, kolesterol kan itu. Makan pecel nggak boleh banyak-banyak, asam urat kan. Makan pagi-pagi ngeteh, gulanya banyak-banyak, takut gula. Udah mulai dibatasi tuh. Dari sini saja sudah ada peringatan tuh bahwa usia-usia 40 tahun ke atas itu sudah komplikasi biasanya. Udah macam-macam penyakit kan. Sehingga dibatasi. Atau mungkin logika sederhana lah. Kalau seandainya antum punya uang 100 juta. Mungkin antum bisa belanja apapun tanpa berpikir. Karena banyak duit. Tapi kalau sisa uang antum tinggal 1 juta. Tentu antum akan berpikir uang 1 juta ini kok dibelanjakan. Dibelanjakan ini itu sembarangan. Habis lah. Artinya apa? Semakin sedikit uang itu semakin berpikir cara membelanjakannya kan. Ya, tetapi kalau masih banyak duitnya itu gak pikir antum mau belanja apa saja. Ambil TV, ambil kulkas, ambil AC, ambil apa, rumah pun antum beli. Tapi kalau tinggal sedikit, antum berpikir nih, tuh makan aja susah. Maknanya apa? Ketika usia kita ini makin sedikit, seperti uang itu. Tentu dalam membelanja, pikir antum mau belanja apa saja. Ambil TV, ambil kulkas, ambil AC, ambil apa, rumah pun antum beli. Tapi kalau tinggal sedikit, antum berpikir nih,
Tuh makan aja susah. Maknanya apa? Ketika usia kita ini makin sedikit, seperti uang itu. Tentu dalam membelanjakannya pun berpikir ulang kan. Ketika usia kita sedikit kan berpikir ulang kalau kita gunakan waktu kita ini untuk maksiat gitu maksudnya. Ini waktu kita tinggal sedikit. Masa kita gunakan lagi berhura-hura? Tentu kita akan cerdas memilih amalan-amalan yang bermanfaat karena waktu kita ini sedikit masalahnya. Inilah juga yang ketiga bahwa yang dimaksud nadhir di sini artinya usia 40 sampai 60 tahun. Kemudian yang keempat, maksudnya waja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian, artinya as-sayyib. As-sayyib, sayyib ini artinya uban di kepala. Makanya ketika malaikat maut datang kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian Yakub mengatakan, kenapa engkau tidak datang membawa alamat kepadaku wahai malakul maut? Kata malaikat maut, sudah aku berikan alamat kepadamu, kata. Salah satunya malaikat maut mengingatkan soal rambut kepala Yakub. Bukankah rambutmu sudah beruban setelah sebelumnya rambutmu hitam? Jadi dari sini bahwa uban ini juga salah satu tanda-tanda apa? Dekatnya kita dengan kematian. Makanya para ulama salaf seperti Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, asyayyibu nadhirul mauti. Uban di kepala itu peringatan akan dekatnya kematian. Jadi begitu ulama salaf tuh. Kemudian Qais ibn Asim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, asyayyibu khitamul maniyat. Ingat bahwa uban itu bisa menghancurkan angan-angan. Tidak bisa lagi panjang-panjang angan-angannya. Karena dekat lagi mau mati masalahnya. Apa yang mau diangan-angan? Apa mau mati? Dan yang lain mengatakan bahwa asyayyibu awal marahilil maut. Justru rambut putih itu awal tingkatan orang itu sudah dekat ajalnya. Maka penafsiran yang keempat, maksudnya nadhir di sini artinya rambut yang beruban. Kemudian yang kelima, penafsiran para ulama mengatakan al-musibatu, banyaknya musibah. Karena biasanya usia 40 tahun sampai 60 tahun itu sudah terlampau banyak, bahasa kitanya makan garam, makan asam garam lah kan. Sudah macam-macam musibah dia lewati. Biasanya begitu, apalagi kalau sudah 60 tahun kan dah macam-macam tuh musibah yang dilakukan dan dilewati sama dia. Kalau anak-anak muda ya lah, kena musibah langsung stres gitu ya, tidak bisa menghadapi musibah. Tapi kalau orang tua sudah banyak musibah terlewatkan kepada dia. Artinya apa? Tinggal menunggu kematiannya saja. Ini juga yang kelima penafsiran para ulama ketika mentafsirkan kalimat nadhir. Kemudian yang keenam dan yang terakhir, mautul aqarib. Telah datang peringatan kepada kalian, maksudnya dengan melihat di sekeliling kita, keluarga kita yang justru mati sebelum kita. Entah paman kita meninggal dunia, bibi kita gitu ya, atau saudara kita, atau tetangga kita, atau orang-orang terdekat kita yang tahun kemarin masih ngopi, masih ngobrol, masih ngeteh dengan kita, tahun ini pula sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah harusnya dengan banyaknya kematian orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai dari kita ini banyak meninggalkan dan mendahulukan kita dari segala kematian, harusnya itu jadi peringatan bahwa kita pun akan sama menyusul mereka. Itulah Allah mengingatkan di sini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah telah aku berikan usia yang panjang kepadamu? Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60, dan telah datang peringatan kepada kalian. Datang Nabi, datang Quran, datang uban, gitu ya. Datang musibah, datang kematian-kematian di sekitar kamu. Kok enggak juga kalian bertobat gitu maksudnya? Kematianmu sudah dekat itu. Harusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah makanya kenapa kemudian kalau kita lihat para ulama salaf ya, seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sampai mengatakan Abdullah ibn Mas'ud ini dalam sebuah perkataan yang sangat bagus sekali. Apa kata beliau? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fiha amali. Walam yazid fihi amali. Aku tidak pernah memiliki penyesalan yang dalam, kata Ibnu Mas'ud, dibandingkan dengan penyesalanku akan berlalunya satu hari dalam hidupku, amalanku tidak bertambah sementara usiaku makin berkurang. Itulah penyesalan para ulama salaf, ikhwan. Jadi kalau satu hari saja, kata Abdullah ibn Mas'ud, itu lewat kepada dia, kok amalannya tidak bertambah sementara usianya masih kurang, itu Ibnu Mas'ud itu sangat menyesal dengan penyesalan yang dalam, ikhwan. Kenapa demikian? Karena urusan dunia itu bisalah kita cari. Umpamanya hari ini ada peluang antum akan dapat 10 juta umpamanya. Tiba-tiba gagal. Bisa kita cari besok 10 juta. Kalau urusan dunia bisa kita cari. Oke lah, kemarin kita gagal dapat uang 5 juta. Hari ini atau besok
bulan depan, tahun depan, masih bisa kita dapat yang 5-10 juta. Tapi kalau amal soleh tidak bisa. Kalau seandainya hari kemarin kita luput dari pahala solat, luput dari pahala puasa, luput dari pahala macam-macam lah, maka itu tidak mungkin dikejar karena itu sudah berlalu. Kalaupun seandainya kita kemudian mengambil amalan itu, ya amalan yang baru. Tidak mungkin dikejar lagi amalan yang sudah lewat. Makanya dari sini kenapa para ulama salaf mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu kita. Terutama di usia-usia senja, di usia-usia 60, di usia-usia 50, di usia-usia 40, itu sudah OTW itu. Hati-hati itu, ya. Termasuk yang ngomong juga sudah di atas kepala 4 nih kan. Ini juga sudah OTW juga, harus ada penggantinya di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka inilah ayat yang saya katakan innahu ala raj'ihi laqadir. Ingat, kita ini akan mati dan kita akan dibangkitkan. Maka usia-usia senja sudah terpikirlah untuk